Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam terlupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Rasdiana dari Kubu Sunni Al-Istiqomah Kota Bekasi. Dan insya Allah, kemuliaan tercurah kepada guru saya pribadi, yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fatur Rahman, dan juga guru-guru kita semua yang ada di sini. Karena bagi saya pribadi, gurukulah yang menjadi orang tua keduaku setelah orang tua kandungku, yang harus saya muliakan dan yang harus saya bahagiakan di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saudaraku, sebagai seorang muslim, berbakti kepada kedua orang tua serta adab dan perilaku itu sangat wajib untuk dilakukan oleh seorang anak, terutama orang tua yang telah melahirkan kita dan menjadi malaikat di dunia ini. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang menjelaskan bahwa menghormati kedua orang tua itu adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena seorang anak bisa lahir ke dunia itu karena kedua orang tuanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayhi, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung kita dalam keadaan lulah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya begitu besar jasa orang tua kepada anaknya. Salah satu cara untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu adalah menjaga adab kita kepada mereka. Karena dengan adab yang buruk membuat mereka menangis, sedangkan dengan adab yang mulialah membuat orang tua kita tersenyum. Mengenai adab anak kepada orang tuanya pernah dijelaskan dalam sama Imam Al-Ghazali dalam risalah berjudul Al-Adab Fid Dinin dalam buku Majmu'ah Risail, yang menjelaskan ada 7 adab yang harus diperhatikan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Yang satu, mendengarkan perkataan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua orang tua kita berdiri. Yang ketiga, memahami perintah orang tua. Yang keempat, memenuhi panggilan orang tua. Yang kelima, merendah dengan penuh sayang dan tidak memaksakan. Yang keenam, tidak ada rasa capek untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketujuh, tidak ada rasa curiga kepada mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffin, yang artinya, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dari firman Allah menjelaskan salah satu adab yang harus dijaga yaitu perkataan dari lisan kita. Jangan sampai-sampai kita mengatakan hal yang buruk kepada mereka. Karena kita sebagai seorang anak lebih baik mendoakan orang tua kita. Wahai saudaraku, sebagai seorang anak, hendaklah berkata dengan sopan dan santun dan lemah lembut. Janganlah sampai-sampai kita mengatakan dengan nada yang tinggi, apalagi membentaknya, karena itu adalah adab kita kepada mereka. Semoga kita sebagai seorang anak, adab mulia kita kepada kedua. Karena kunci keberhasilan seorang anak itu adalah yang memuliakan orang tuanya. Selesai sudah ceramah singkat saya. Semoga sebagai ceramah saya sebagai muhasabah kepada diri saya pribadi
pribadi dan juga orang-orang yang mendengarkannya. Saya Aulia Rosdiana dari Gubung Sungai Istiqomah pamit undur diri. Izin pantun dulu ya. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Jika rindu harap hubungi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.